Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julius Caesar sebagai asisten praktikum pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai basis data, khususnya materi data definition language. Jadi, kira-kira sudah ada yang tahu mengenai data definition language ini? Seperti apa? Hmm, belum Kak, Belum Kak. Oh ya, baik. mungkin Kalau saya begitu, jelasin juga. oke, oke. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ya. Saya share screen dulu. Boleh Kak. Oke, baik. Jadi, kita akan membahas mengenai data definition language. Langsung saja ke latar belakang. Jadi, dalam era digital yang semakin berkembang, penguasaan terhadap pengelolaan basis data menjadi keterampilan penting bagi para mahasiswa, terutama dalam bidang teknologi informasi dan ilmu komputer. Basis data merupakan komponen fundamental dalam penyimpanan, pengelolaan, dan manajemen data, sehingga menjadi tulang punggung bagi berbagai aplikasi dan sistem informasi modern. Mengingat pesatnya kebutuhan industri akan data yang terstruktur, mahasiswa perlu dilatih untuk memahami konsep-konsep utama dalam basis data, serta kemampuan praktis untuk mengelola data melalui perintah SQL. Nah, untuk modul praktikum basis data ini dirancang agar mahasiswa dapat menguasai teknik-teknik dasar hingga menengah dalam pengelolaan basis data. Modul ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam membuat struktur database melalui data definition language, dimodifikasi dengan data manipulation language yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya mungkin, serta memahami berbagai operasi, fungsi, dan konsep penggabungan data yang seringkali diperlukan dalam aplikasi basis data. Nah, tujuannya itu ini. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat database dan tabel dengan menerapkan data definition language. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan perintah data definition language untuk memodifikasi tabel. Nah, untuk alat dan bahannya itu yang pertama PC atau laptop, yang kedua modul, yang ketiga aplikasi exam, yang keempat command prompt. Oke, langsung saja kita masuk ke landasan teori. Nah, data definition language merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok perintah DDL adalah create, alter, drop, dan rename. Nah, create itu merupakan perintah DDL yang digunakan untuk membuat database maupun tabel. Nah, nama database itu atau tabel tidak boleh mengandung spasi. Nah, nama database itu juga tidak boleh sama dengan nama database yang lainnya. Alter alter merupakan perintah DDL yang digunakan untuk mengubah nama atau struktur tabel. Drop merupakan perintah DDL yang digunakan untuk menghapus database maupun tabel. Sedangkan rename digunakan untuk mengganti nama objek dalam database seperti tabel atau kolom tanpa perlu menghapus atau membuat ulang tabelnya. Oke, baik. Jadi tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita masuk ke bab 3 prosedur kerja. Di sini mungkin bisa langsung saja kita buka aplikasi examnya. Jadi sabar ya. Nah, setelah kalian sudah install exam, nah tampilannya itu aplikasinya seperti ini. Jadi tinggal di start saja Apache sama MySQL-nya. Nah, kalau sudah menyala Apache MySQL-nya ini, langsung saja masuk ke menu shell. Nah, di sini masukkan from MySQL main root. Ya, seperti ini. Terus di sini saya akan contohkan bagaimana membuat database-nya. Create database. Kasih nama apa ya? Sistem informasi kayak. Ya. Nah, kalau muncul tulisan query oke begini, berarti database-nya itu sudah ada. Nah, untuk mengecek database-nya itu kita menggunakan from
show database. Nah, di sini kalian bisa lihat ini. Di sini dia punya database. Kalau sudah ada berarti memang database-nya sudah masuk ke dalam. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan database-nya kita itu? Kita menggunakan from use nama database kita tadi. Sistem informasi. Nah, dan begitu database-nya yang tadi itu sudah kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana cara menghapus database yang kita buat tadi. Nah, itu langkah sangat mudah, tinggal kita masukkan drop database sistem informasi. Nah, kalau sudah begini berarti itu database yang kita buat tadi sudah terhapus. Kalau yang kita cek tinggal pakai yang from tadi. So, database. Nah, bisa dilihat yang tadi di sini ada database yang kita sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Nah, sekarang saya contohkan untuk kita buat kembali ya database tadi. Yes, sistem informasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan maksud saya bagaimana cara kita membuat tabel pada database yang kita punya ini. Nah, itu dia promnya pakai create juga. Create tabel. Eh, mungkin kita ikut kayak di modul saja kalau dosen wali. Nah, terus pakai buka kurung, terus enter. Nah, terus kita tinggal masukkan variabel-variabelnya. Misalnya di sini ada nip, terus tipe datanya itu char, jumlahnya maksimal 20, koma, kasih nama, tipe datanya char, kasih 50, terus ada alamat, char 50. Nah, terus kita akan membuat primary key untuk data apa? Untuk tabel dosen wali ini. Buat primary key, nip, tutup kurung lagi karena di awal sini kan tadi ada tutup apa buka kurung jadi harus ditutup kurung di belakang sini ya kalau begini berarti eh, tabel dosen wali ini sudah masuk ke dalam database sistem informasi yang kita buat tadi. Nah sekarang coba kita buat satu tabel lagi. Tabel mahasiswa ini. Nah kenapa di sini ada not null berarti untuk nim yang dimasukkan ini tidak boleh kosong begitu itu maksudnya. Nah, kemudian nama char 50 nama umur. Nah, umur kasih integer karena umur itu cuma angka ya. Ini underscore Badri sekitar 20. Nah, kenapa di sini kita masukkan kembali untuk NIP dosen wali sebelumnya itu? Nah, karena di sini kita akan membuat foreign key-nya. Jadi, database mahasiswa ini akan terhubung dengan dosen wali melalui NIP yang ada di sini ini. Terus ini nama tabelnya, dosen wali. NIP
per dosen wali. Wali. Nah, jadi kalau sudah begini itu dia akan terhubung dengan tabel kita sebelumnya. Sekarang untuk tabel mahasiswa ini kita akan buat primary key-nya juga. Primary key itu name. Jangan lupa double tutup kurung. Bentar. Nah, kalau begini sudah ada sudah punya tabel di dalam database kita. Nah, cara untuk menampilkan deskripsinya itu kita menggunakan dash mahasiswa. Coba cek. Nah, berarti ini adalah tabel kita di dalam database. Ini juga kalau mau cek yang tabel dosen tadi bisa juga. Banyak lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau menambahkan kolom baru pada tabel dosen wali, kita langsung saja masukkan from alter table dosen wali. Nah, misalnya kita di sini mau menambahkan kolom jabatan pada tabel dosen wali. Nah, after ini berarti dia akan muncul di bawahnya alamat ini. Oke. Nah, terus kalau kita mau cek kembali, ya seperti tadi ini, tinggal copy saja. Nah, itu di bawah alamat sekarang sudah ada eh, kolom jabatan. Nah, terus kalau misalnya kita mau ubah tipe data atau lebar kolomnya itu kita menggunakan modify. Nah, coba kita tes di sini table wali by data. Nah, jabatan tadi ini kan tipe datanya itu char. Nah, kita bisa ubah jadi integer. Nah, oke, kita ubah. Nah, di sini sudah berubah jadi integer, sudah bukan char lagi tipe datanya. Nah, terus kalau misalnya kita mau hapus kolomnya itu kita pakai alter table drop jabatan. Eh, sabar. Oh, nama tabelnya saya lupa. Alter table Christian wali drop jabatan. Nah, coba kita cek lagi. Des wali. Nah, itu yang kolom jabatan tadi sudah hilang sekarang. Nah, coba sekarang kita pakai di tabel mahasiswa, kita tambahkan eh atau kita ubah kolom alamat ya. Ya, alter table mahasiswa kita ubah alamatnya. Change alamat. Nah, oke. Alter table mahasiswa change alamat. Nah, terus. Oh, saya lupa tutup kurung. Sorry, sorry. Nah, tes mahasiswa. Nah, ini kan tadi di fieldnya mahasiswa itu nama fieldnya itu alamat. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi address, jadi bahasa Inggris. Gitu, kita menggunakan change di sini. Nah, terus kalau mau merubah nama tabelnya itu kita menggunakan perintah rename. Mahasiswa itu siswa. Misalnya, kita jadikan ke siswa. Nah, sudah ada address siswa. Nah,
Kalau begini berarti nama tabelnya tadi itu sudah berubah dari mahasiswa menjadi siswa. Baik, mungkin tadi sudah selesai pemaparan materi dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Kak mau bertanya. Oke, silakan Adnan. Nah, tadi kan Kakak sudah buat inputan untuk ke tabel mahasiswa. Nah, di situ setelah diperlihatkan ada di field key-nya itu jenisnya itu mul. Kalau bisa dijelaskan apa itu mul? Terima kasih. Oh ya, baik. Nah, jadi mul eh, itu menunjukkan kalau kolom yang kita buat tadi itu merupakan eh, indeks yang mengizinkan nilainya itu bisa duplikat. Nah, kalau kita buat tadi tabelnya itu eh, nip itu kita jadikan sebagai foreign key-nya. Nah, mul itu juga bisa menjadi tanda kalau tabel tersebut atau maksudku kolom tersebut memiliki foreign key begitu. Jadi begitulah mungkin penjelasannya. Jadi mul itu bisa berarti foreign key. Nah, tapi tidak semua mul itu merupakan foreign key gitu. Mungkin bisa dipahami jawabannya. Oh ya, ya bisa Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak, Oke, mohon maaf silakan. sebelumnya mungkin agak sedikit noise suaranya Kak, tapi mungkin bisa didengar baik-baik. Baik Kak. Eh, ini Kak, saya mau bertanya tentang best practice dalam penamaan database itu. Ini penting nggak sih untuk menghindari spasi dalam penamaan database atau tabel? Kalau penting itu kenapa Kak? Terima kasih. Oh ya, pertanyaan yang bagus. Nah, eh, untuk database manajemen sistem sendiri kayak MySQL yang kita gunakan tadi itu dia nggak bisa membaca spasi untuk penamaan database atau tabelnya. Nah, jadi kalau mau kasih pemisah begitu, itu alternatifnya bisa kita gunakan underscore begitu. Nah, kenapa penting ya? Karena eh, database manajemen sistemnya itu nggak bisa membaca begitu ya. Nah, kalau memang apa? Kalau memang ada kalimat yang bisa apa? Yang ada dua begitu, kayak misalnya nama kelas begitu. Nah, itu pemisahnya kita bisa ganti menjadi underscore untuk alternatifnya gitu. Mungkin bisa dipahami. Paham Kak. Oh, tapi dia dalam penamaannya itu tidak terjadi error kalau spasi itu Kak. Nah, Dia kalau hanya misalnya best practice itu pakai underscore begitu maksudnya. kalau misalnya kita tetap menggunakan spasi ya, tentu saja akan error karena saya bilang tadi database manajemen sistem kayak MySQL yang kita gunakan itu dia tidak bisa dia tidak mengenal nama objek yang pakai spasi begitu. Nah, jadi kalau kita paksa pakai spasi ya tetap dia akan error. Jadi ya alternatifnya kita menggunakan underscore sebagai pemisah seperti itu. Bisa dipahami? Oh iya Kak. Makasih banyak Kak. Paham, paham. Oke, oke. Baik, langsung saja mungkin karena mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan masuk ke kesimpulan. Jadi untuk praktikum kali ini kita sudah bisa mempelajari dasar-dasar penggunaan data definition language kayak alter table, terus ada create, ada drop juga tadi, kita coba rename gitu. Nah, terus penamaan-penamaan database itu juga kayak yang sudah ditanyakan sama Laude tadi, itu tidak boleh menggunakan spasi karena untuk menghindari error sintaksis dan menjaga konsistensi kode. Nah, mungkin seperti itu saja pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Oke.